Hai FLC Family, selamat datang di FLC Podcast yang bisa membantu Anda menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan Anda jadi pengaruh yang baik untuk sesama. Senang sekali hari ini saya Hadi kembali bisa menjumpai teman-teman semuanya di FLC Podcast hari ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri dan saya bersama dengan Pastor Culture kita yaitu Pastor Joshua Supir. Thank you Hadi. Pastor gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di podcast saat How ini. Yes, I'm doing good ya. Kabar luar biasa, puji Tuhan. Baru mendapatkan vaksin juga tahap pertama. Nanti kalian menyusul ya. Thanks God nih ya. Well Pastor, kita gak berasa nih ya. Kita sudah berada di penghujung bulan Februari lagi aja. Karena menurut aku hari ini waktu benar-benar sangat cepat sekali berlalunya nih ya. Ya. Tapi gimana kehidupan Pastor untuk selama bulan Februari ini sampai dengan hari ini? Ya, cukup menyenangkan. Terbantu juga kita as a church, kita sebagai gereja, komunitas kan kita juga punya tema ya. Tema tuh membantu banget sih. Dimana kita 2021 kita punya tema yaitu build, membangun. Yeah. Dan satu kata itu terus terngiang-ngiang. Dan mau atau tidak, suka atau tidak, ya itu menginspirasi. Ya, menjadi satu awareness tersendiri. Kata build, membangun. Jadi ada soul-nya. Wow. Dan kita bersyukur di FLC juga kan kita tiap bulannya juga punya tema. Yang membantu kita area-area mana yang perlu di-build atau dibangun. Dan Februari kita bicara tentang healthy, membantu banget. Jadi akhirnya sepanjang Februari ada banyak hal juga yang saya jalani kehidupan saya itu fokusnya areanya juga di area-area kesehatan. Wow, that's good. Tapi kan kalau ngomong kesehatan, nggak selalu fokus tentang apa yang misalkan saya ekspresikan di sosmed saya. Lebih bicara sehat secara fisik. Tapi banyak hal lah ya yang saya sendiri juga perhatikan untuk hidup dan keluarga tentang kesehatan. Seperti misalkan emotional healthy, kesehatan emosi. Menarik. Betul ya. Yes, yeah. Terus relationship. Bagaimana benar-benar jalani hubungan yang sehat secara real. Itu juga sangat dipengaruhi oleh kosakata dari kata-kata yang kita share. Waktu kita ucapkan kata-kata kepada seseorang, kepada pasangan, kepada anak-anak, itu punya pengaruh banget. Di kesehatan hubungan dan banyak area yang lain, termasuk keuangan juga. Kita banyak belajar. Tentunya uang bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada uang repot juga. Betul juga, ya. Belum lagi kalau emang kita jalani kehidupan ada hutang dan piutang. Jadi banyak hal yang perlu diatur. Tapi kita percaya kita bisa sehat. Wow, that's good. Nah hari ini menarik sekali karena kalau misalnya teman-teman juga sudah saksikan podcast kita yang kemarin, yaitu bicara tentang healthy relationship, yaitu ada Pastor Josh dan juga Sister Alena. Aku yakin banget bahwa ini sangat membantu teman-teman semuanya. Tapi hari ini Pastor nih ya, kita akan berbicara tentang satu hal yang menurut aku cukup menarik. Karena hal ini sesuatu mungkin bagi kita sesuatu yang kecil, tetapi ini sangat berpengaruh besar buat setiap kehidupan kita. Yang namanya rest atau istirahat itu sendiri Pastor. Setuju banget. Nah, sebelum kita tayang hari ini nih, tadi pagi aku sempat baca satu artikel juga dari Pastor Rick Warren, dan tiba-tiba suddenly dia mengirimkan sebuah email itu bicara tentang rest. Tapi Pastor Rick Warren bicara lebih ke sabbatical. Alright. Karena kan kalau bicara tentang sabat itu sebenarnya emang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kehidupan kita untuk menyediakan satu hari untuk kita istirahat. Nah, yang menariknya hari ini adalah Pastor pernah mendengar gak sih dari teman-teman yang lain mungkin berkata bahwa I had Monday. Apalagi kita tahu nih, hari Senin ini bulan yang baru tanggal 1. Nah ini buat aku kayak menarik sih. Kalau orang berkata bahwa I had Monday, itu kenapa tuh ya? Apakah gara-gara orang ini kurang istirahat? Sabtu Minggu benar-benar langsung digeber semuanya dengan segala aktivitas. Nah ini sesuatu yang kita akan bahas hari ini di podcast hari ini. Karena ini sangat menarik sekali. Dan aku gak tahu nih, Pastor kira-kira masih ingat gak? Kapan Pastor kira-kira merasa bahwa waktu Pastor kurang tidur itu kayak ada sesuatu yang kacau dalam setiap kehidupan Pastor. Pernah ngalamin itu gak Pastor? Pernah dong, pernah. Boleh sharing gak? Very good topic ya. Waktu saya dapat
info dari Hadi bahwa di podcast bicara tentang rest, ya saya fully support, setuju banget. Kenapa? Karena semua kita perlu istirahat. Ya. Dan saya cukup memahami betapa pentingnya arti atau kata istirahat. Karena saya percaya saya adalah pelaku, Hadi juga adalah pelaku, khususnya nih kalau kita bicara tentang kesehatan secara jasmani, rest atau istirahat itu adalah bagian yang sangat-sangat penting. Kalau kita ngomong kesehatan secara fisik, untuk bisa dihidupi dan dimiliki di hidup seseorang, di waktu seseorang, yaitu rest, istirahat. Makanya last week di Sunday kemarin saya khotbah tentang healthy, sehat itu adalah seimbang. Ya. Benar ya? Seimbang itu artinya kan tidak ada yang berat sebelah. Tidak berat terlalu kiri, tidak berat terlalu kanan. Tapi in the center, seimbang. Hal yang sama dengan rest. Semua orang tuh perlu rest. Kalau olahraga terus-terusan, pasti sakit. Kalau tidak ada restnya. Betul sekali. Ya, restnya juga bukan hanya ya udah break time, no. Proper rest, istirahat yang benar. Kalau kita pakai jam pinter hari ini, banyak banget kan. Di aplikasinya di menunya tuh ada namanya body battery atau baterai badan kita, dan itu menunjukkan actually stress levelnya kita setelah kita melakukan kegiatan olahraga tuh berapa persen, dan secara otomatis dia menghitung dan memberitahu kita bahwa kamu telah menggunakan energi di tubuh kamu sekian persen, waktu untuk kamu istirahat adalah sekian jam yang kamu perlu. Jadi aplikasi pun sekarang menyadari bahwa menunjukkan data untuk seseorang bisa punya waktu istirahat yang benar itu penting. Kenapa? Karena pasti sakit, pasti akan gagal menuju tujuan kalau nggak ada break, kalau nggak ada rest. Betul. Kalau nggak ada istirahat. Hal yang sama juga misalkan bicara kurang tidur sih pastilah mood berubah kan, ya kan, dan semua pasti kita sering alami. Makanya saya tadi bilang, saya sebagai pelaku, Hadi juga, kita yang cukup rutin olahraga, bahkan saya bukan hanya sekedar olahraga, tapi benar-benar olahraganya itu ya sama juga di manage, ya ada tujuannya, ada goalnya, dan goalnya itu bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi bagaimana saya jika saya berolahraga, setelah olahraga asupan apa yang saya harus dapatkan di tubuh saya, saya juga tahu gitu loh, apa-apa aja yang boleh masuk dan yang nggak boleh. Jadi saya juga paham arti sebuah atau momen untuk beristirahat, karena istirahat itu apa ya, sederhana kok. Istirahat itu artinya shifting activity, mengubah kegiatan. Makanya diperlukan sehat itu adalah keseimbangan. Kalau olahraga terus tapi nggak punya schedule untuk istirahat, salah juga. Kerja terus-terusan nggak punya waktu istirahat, nggak sehat juga. Betul. Jadi apa saja yang berlebihan tanpa ada break, tanpa ada istirahat yang benar, berbahaya. Berbahaya sekali. Betul sekali. Nah, ini menarik juga bahwa kita mau bahwa hidup kita kan produktif dalam segala sesuatu. Yang saya pelajari juga Pastor, bahwa kalau kita pengen produktif ternyata ada 3 hal penting sih. Yang pertama bicara tentang makanan. Itu kita pernah bahas di podcast kita yang pertama. Yang kedua bicara olahraga juga kita bahas di podcast yang pertama juga. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang sangat penting buat kita bicara tentang yang namanya istirahat. Jadi kita harus balancing, tadi Pastor kasih keywordnya adalah kita harus membalancing kehidupan kita antara kita makan, olahraga, dan juga istirahat. Ini sangat penting buat setiap kehidupan kita. Dan I agree banget bahwa kalau misalnya kita kurang tidur nih ya, maka segala sesuatu akan terganggu dalam setiap kehidupan kita. True. Karena tubuh kita ini kan Tuhan berikan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita kurang tidur nih, biasanya emosi kita terganggu nggak? Terganggu. Pasti. Nah, kalau emosi terganggu, kira-kira masih inget Tuhan nggak? Biasanya sih sering lupa, Pastor. Seringnya kita benar-benar kayak mengandalkan diri Tuhan kita. yang nggak kelihatan aja kan bisa keganggu kan, kalau kurang tidur kan. Jangankan Tuhan. Kadang-kadang kalau tidur nggak cukup, emosi nggak stabil, sama yang kelihatan sendiri pun kita, keluarga, pribadi siapapun yang dekat kita bisa menjadi bersikap yang nggak disukai. Karena moodnya itu nggak enak karena kurang tidur kan. Benar. Yes, true. Dan yang menarik tadi adalah bahwa sekarang ini aja smartwatch aja benar-benar kayak mengingatkan kita untuk betapa pentingnya istirahat. Tapi yang jadi terkadang adalah
kita sendiri yang Tuhan udah desain tubuh kita ini, kita lupa untuk istirahat. Karena kelelahan ini membuat kita kadang-kadang mental kita jadi mudah menyerah loh, Pastor. Bahkan juga kadang-kadang bukan hanya sekedar mental. Kalau mental kita udah mulai menyerah, efek yang paling parah adalah depresi. Bahkan bunuh diri. Benar banget. Dan aku mencatat bahwa ada data di tahun 2015, ada 1.400 klaim hukum di Jepang nih ya, terkait kasus kematian akibat lelah bekerja. Dan di Tiongkok, diperkirakan 600.000 orang meninggal setiap tahun karena hal yang sama. Dan ini buat aku kayak mengerikan banget sih. Cuman gara-gara satu hal yang namanya istirahat. Dan satu hal juga menurut aku istirahat kenapa sangat penting buat setiap kehidupan kita. Karena kalau kita kurang istirahat, penyakit yang hari ini mungkin kita alami Pastor namanya discouragement sih. Kita jadi patah semangat. Bahkan juga Pastor pernah sampaikan waktu itu di team night kita bahwa terkadang kita itu gak perlu orang lain untuk membuat kita patah semangat. Tapi you can do it by yourself. Kamu bisa lakukan itu dengan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena waktu kamu kurang istirahat ada 3P, Pastor. Betul. P yang pertama itu bicara tentang personal. Masalah yang timbul itu pertama akibatnya personal. P yang pertama. Yang kedua adalah pervasive. Yang artinya waktu masalah itu timbul secara personal, dia menyerap ke dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling bahaya P yang ketiga, yang akibatnya adalah permanen dalam setiap kehidupan kita, yang akhirnya nggak heran. Banyak orang waktu mereka kehilangan istirahat mereka jadi benar-benar yang namanya depresi, bunuh diri. Karena apa? Karena masalah kecil, yaitu istirahat. Dan juga kalau kita kurang istirahat, memicu banyak sakit penyakit ya, Pasti, ya. Terutama itu sakit penyakitnya adalah sakit jantung, insomnia, bahkan juga darah tinggi. Dan hari ini makanya kita mau bahas akan hal ini. Kenapa? Karena kita concern banget bahwa hari ini yang namanya istirahat itu sangat penting banget, sangat penting. Penting banget. Waktu saya dapat kemarin dari Hadi di-share bahwa Pastor, podcast saat ini, this week, kita mau bicara tentang rest. So, I take time to pray. Karena saya memahami kata istirahat, atau berhenti atau pause. Dan saya percaya buat kita semua, nggak susah untuk kita mengerti kata istirahat. Right? Tapi pertanyaannya buat saya adalah begini. Apa sih yang membuat orang tuh benar-benar saat-saat ini susah untuk bisa mendapatkan istirahat? Saya yakin kok banyak orang sudah punya gaya hidup karena gini, soal tidur, istirahat kan tidur juga salah satunya penting kan. Di sini saya ada catatannya juga. Salah satunya adalah tidur. Itu adalah menjadi gaya hidup semua manusia. Tapi di saat dilakukan untuk tidur, banyak banget orang yang nggak bisa tidur atau susah tidur, dan akhirnya kehilangan momen untuk rest. Saya coba renungin, saya coba lihat lagi apa yang terjadi di sekitar. Nah, Tuhan memberikan hikmat begini. Bicara rest, istirahat, salah satu yang menjadi area peperangan tuh di pikiran. Setuju. Benar ya? Pikiran. Orang tuh tahu arti tidur, gimana cara tidur, dan kalau tidur enak tuh hasilnya apa tuh orang tahu, dan semua orang pengen. Tapi banyak orang nggak mengalami. Ternyata penyebabnya itu adalah apa yang terjadi di pikiran. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, hidup kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Alright? Digital, sosmed, aplikasi sosial media makin menjadi-jadi. Maksudnya gini, ada aja yang baru. Di tengah-tengah pandemik atau lockdown, semi-lockdown, pembatasan gerak sosial, whatever, orang tuh tetap kreatif untuk menciptakan aplikasi-aplikasi gimana orang bisa tetap terkonek. Salah satunya ada yang baru adalah Clubhouse, right? Dan gini, kita ini adalah generasi yang FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Kita adalah generasi yang nggak mau kehilangan momen. Dan nggak dipungkiri, konektivitas kita hari-hari ini, generasi ini, itu lewat sosmed, internet dan digital. Dan bicara internet, digital, sosmed, bukan hanya suara yang disampaikan, bukan hanya tulisan yang disampaikan, tapi pictures,
gambar-gambar. Dan riset memberitahu bahwa jika orang menggunakan sosmed, sebagian besar atau kebanyakan yang ditampilkan selalu yang baik. Oke, betul. Ya. Always about goals, pencapaian, achievement, tujuan. Jarang orang atau nggak terlalu banyak orang yang secara alami menampilkan yang apa adanya atau yang kurang-kurangnya. Selalu yang baiknya, bagusnya, bahkan kelihatan always perfect. Oke. Dan suka atau enggak, karena ini bicara dunia konektivitas, orang akan selalu terhubung. Orang akan selalu mendengar, membaca caption atau apapun yang ditulis di situ di sosmed, tetapi gambar-gambar juga. Dan semua yang kita rekam, baik lewat mata, telinga, suara, mata, gambar, itu terekam di memori kita, di pikiran kita. Dan saya mesti kasih tahu, kita punya otak juga terbatas, right? Physically kita tuh terbatas. Dan hari-hari ini nggak sedikit orang punya atau mengalami kecenderungan yang namanya ini dari saya sendiri nih. I'm create these words. Overdose achievement mindset. Overdose achievement mindset. Yaitu gini. Pikiran-pikiran pencapaian yang overdosis. Kenapa? Karena jika kita melihat sesuatu yang baik, yang keren, atau perfect, alami kita juga mau. Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Kita terinspirasi. Kita mau. Kita bisa atau merasa yakin bisa. Dan nggak salah loh dengan itu. Betul. Loh, kalau kita memotivasi orang kan emang tujuan kita loh supaya orang termotivasi. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa punya pengelolaan yang baik untuk menerima yang namanya motivation. Atau gambaran-gambaran achievement, cerita-cerita achievement, konsep-konsep achievement. Nggak semua orang bisa memanage itu dengan baik. Dan waktu itu terekam di alam pikiran, di otaknya. Secara tidak sadar, itu menjadi sebuah konsumsi yang begitu kuat dan akan membakar seseorang untuk selalu fokus about achievement. Fokus tentang pencapaian, tujuan yang keren, yang bagus, yang perfect. Dan kalau nggak bisa sadar bahwa itu harus dikelola, hati-hati. Apa yang awalnya bisa kelihatan baik, bagus untuk kita, tapi kita tidak sadar bagaimana mengelolanya, mengaturnya untuk diri dan jiwa kita, itu bisa menjadi racun yang menghancurkan. That's good. Kenapa? Karena kita akan sekuat tenaga menggunakan waktu, momen, energi, bahkan kita bisa mau berkorban untuk tadi achievements atau pencapaian-pencapaian yang kita mau. Dan tanpa kita sadar, semuanya yang kita lakukan dan kita gunakan udah overdosis, udah berlebihan, dan akhirnya kita terjebak yang tadi di alam depresi. Karena kita harus sadar, no one is perfect. Agree. Kita bilang manusia boleh merancang-rancang, keberhasilan itu datang dari Tuhan. Betapa banyak orang kecewa, bukan karena dia gagal punya rencana, bukan karena dia gagal dalam melakukan progres untuk mencapai tujuan, enggak. Tapi karena memang apa yang dia capai dan dia tuju itu mungkin bukan yang Tuhan mau. Sehingga hasilnya dia nggak dapet. Dan dia mulai kecewa. Dan dia mulai sadar bahwa, wow, ngapain kalau gitu gue dari kemarin-kemarin disiplin, komit, loyal. Ngerti gak Di? Akhirnya yang dia mau achieve seperti apa yang dia lihat di orang-orang lain gak tercapai, dia kecewa. Sampai-sampai dia lupa yang namanya istirahat. Dia lupa yang namanya bahwa hey, you need to take a break. Why? Karena tadi kehidupan kita tuh terdiri roh, tubuh, dan jiwa. Dan semua itu perlu keseimbangan. Tapi sosial media, internet, dan digital, Bitcoin, begitu siapa namanya Elon Musk membeli Bitcoin, semua orang ikut. Makanya Bill Gates bilang, jangan ikut-ikut dia duitnya nggak berseri. Kamu boleh ikut-ikut kalau emang duit kamu
nggak berseri atau kamu siap kalau bicara tentang crypto money gitu loh. Dan akhirnya harga Bitcoin naik tapi 1 minggu kemudian turun, terjun bebas dan orang mulai kaget, panik dan kehilangan. Why? Karena nggak sedikit orang melakukan sesuatu hanya ikut-ikut, tapi nggak mengambil break, waktu istirahat untuk apa? Mempelajari, do research, penelitian. Kekuatanku apa? Kelemahanku apa? Apa-apa aja nih yang bisa kulakukan di hidupku? Dan apa-apa aja nih yang gak bisa dilakukan di hidupku. Dan itu semua sebenarnya ada dalam momen break atau rest. Karena waktu kita break, kita punya kesempatan untuk recalibrate, menyegarkan kehidupan kita lagi. Terus supaya kita juga kalau punya waktu istirahat, kita bisa refueling, nggak sampai kita akhirnya kecapean, burnout, kehabisan bahan bakar. Jadi kita juga harus sadar energi yang kita punya tuh berapa persen. Kalau tadi di jam pintar itu dikasih tahu kan, restnya berapa persen, terus body battery, stress level berapa persen, itu kita bisa lihat. Nah, bahkan tadi saya on the way ke sini, teman-teman lagi bicara soal salah satu aplikasi yang baru tentang kesehatan, terus saya kasih komen, hal yang terpenting adalah kalau kita lakukan physical healthy atau kehidupan kesehatan, olahraga, adalah kita harus bisa peka mendengar tubuh kita sendiri. Jadi tadi saya bilang kita harus listening to our own body. If our body said, dude, I'm tired. Hey dude, just rest. Don't FOMO. Tapi teman-teman kadang-kadang, atau saya sendiri kadang-kadang, aduh badan capek, mestinya istirahat, tapi kadang lihat teman-teman tiba-tiba foto-foto lari sepeda, aduh kayak FOMO juga kan, aduh gue bisa nih, tapi sebenarnya no, our body said you need to take rest. Kadang-kadang kita mesti ngelawan dan ngalah, berkorban, no, jangan ikut ego tuh bisa jadi racun yang mematikan. Tapi if our body said, hey, just do easy, atau lakukan yang nggak terlalu berat, ya udah pas olahraga jangan yang hardcore training, just do tempo itu kan biasanya kalau tempo lari itu awal ada pemanasan, di tengah agak sedikit cepat, lalu di akhir slow down tempo. Tapi kalau emang kita punya badan suara bilang, hey today you're great, kamu tuh asik banget, let's do it, ya udah gasin aja. Jadi penting untuk kita selalu juga bisa mendengar. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa hidup kita nih nggak bisa hidup tanpa Tuhan, right? Tanpa Firman bilang apa? Firman berkata bahwa kita diberi seorang penolong, itu Roh Kudus. Ya udah hal yang sama, kita harus belajar punya kepekaan, kerelaan mendengar suara Roh Kudus di kehidupan kita. Ini menarik sih, karena seringkali yang mungkin aku juga sendiri ngalami, Pastor, bahwa kadang-kadang aku kan pengen juga waktu itu pengen mencapai lost weight berat ideal yang Pastor pernah bilang, kamu harus berat ideal kamu segini nih. Kadang-kadang kayak aku juga melupakan istirahat, yang akhirnya adalah aku mencoba kayak menggeber diri aku bahwa untuk terus doing exercise. Karena apa? Karena seringkali bahwa yang menyebabkan kita lupa untuk istirahat karena kita pengen melihat hasilnya dengan cepat. Yang akhirnya kita bener-bener yaudahlah yang penting hasilnya tercapai dulu, untuk istirahat ya belakangan aja. Dan ini seringkali bahwa kalau kita nggak manage dengan baik, kalau mungkin tadi yang istilah Pastor adalah waktu tubuh kita kayak nggak memberi signal, justru itu paling bahaya sih. Yang akhirnya adalah jangan sampai gara-gara kita olahraga bukannya buruk, tapi kalau misalnya kita nggak manage dengan baik juga efeknya itu berbahaya banget buat kita. Oleh karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting bahwa kalau hari ini tahu bahwa tubuh kita kayak memberikan signal juga bahwa ini enough nih, cukup. Ya udah kita juga harus bisa untuk yang namanya berhenti juga, Pastor ya, untuk bisa manage dengan baik. Nah ini menarik karena ada satu ayat yang juga Pastor di podcast pertama kita bagikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, saya bacakan dalam terjemahan Sederhana Indonesia, berkata seperti ini. Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti ruang Maha Kudus untuk Roh Allah, yaitu Rohnya yang sudah kita terima dari Allah dan yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Dan ini perlu dicatat yang ini nih. Artinya
tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. True. Ayat 20, karena kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Yang tadi saya bold, artinya tubuh ini bukan milik kita sendiri lagi. Artinya sekali bahwa kita harus sadar hari ini tubuh kita ini adalah titipan dari Tuhan. Ya. Karena waktu bicara tentang titipan, aku belajar banget dari Pastor Josh. Karena apa aku belajar dari Pastor Josh? Karena Pastor Josh itu tipikal orang yang orang banyak titipkan sesuatu dalam setiap kehidupan Pastor Josh. Ya. Nah waktu Pastor Josh, aku belajar nih, waktu Pastor Josh dititipkan sesuatu sama teman-temannya itu, Pastor Josh itu benar-benar merawat setiap barang dengan baik. Seperti miliknya sendiri. Seperti miliknya sendiri. Dan ini yang kayak langsung kling ke aku, oh iya ya, kalau kita sadar bahwa hari ini tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita, tapi titipan Tuhan, harusnya kita juga punya kemampuan yang sama untuk bisa merawat yang bukan milik kita ini dengan baik. Karena apa? Karena waktu kita bisa merawat yang bukan jadi milik kita dengan baik, percaya deh, ada sesuatu ntar yang orang lain bisa kasih lebih banyak lagi dalam setiap kehidupan kita. Dan itu Pastor mungkin boleh cerita dikit gak tentang akan hal seperti Pastor? Diperlukan kerendahan hati. Oke. Itu kuncinya. Ya, jadi kita bilang kesombongan tuh awal dari kehancuran. Ya. Right? Ya. Dan seringkali semua kita punya peperangan di situ. Kesombongan tuh bukan hanya tentang secara materi berapa banyak yang Anda punya dan seberapa sedikit yang Anda punya. Ya. Betul nggak? Ya betul. Bukan soal jumlah, tapi soal sikap hati. Soal bagaimana kita memandang diri dan identitas sendiri. Ya. Dan kalau kita menyikapi itu dengan salah, kita bisa ada dalam kondisi keadaan di mana kita tinggi hati atau overconfidence, percaya diri yang berlebihan, dan akhirnya lupa bahwa kembali yang tadi Hadi bilang, ini semua hanya titipan, semua hanya titipan. Itu yang saya every day, tiap hari saya coba aplikasikan, di mana Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, amin. Ini bukan ngomong pergi ke gereja tiap hari. Ini bukan berbicara bacalah firman tiap jam. No. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Begitu banyak kebenaran dan kehendak Allah yang difirmankan. Dan tugas kita lah untuk bisa mengelola. Memahami setiap kebenaran dan dengan tulus rela mau mengaplikasikannya. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu pun perlu kerendahan hati. Salah satu caranya saya untuk bisa menerapkan Matius 6 ayat 33 di hidup saya adalah mengingatkan diri saya, yaitu ini semua titipan. Oke. Semua titipan. Nggak ada orang yang nggak hidup dalam ketakutan. Semua orang punya ketakutan. Nggak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua orang punya masalah. Betul. Tapi jangan lupa Alkitab berkata Tuhan lebih besar dari semuanya. Di atas kayu salib dunia sudah dikalahkan. Dan dia lakukan semua buat kita. Kita nggak perlu seperti atau menjadi Tuhan. Tapi kita harus bisa mengelola kehidupan kita, bekerja sama dengan firman dan kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan memang udah ciptakan kita begitu luar biasa. Karena semua orang diciptakan Tuhan unik. Makanya kan selalu diingatkan, berhenti hidup membandingkan diri. Betul. Jangan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Bahasa sederhananya, iri amat sih, jangan iri dong gitu kan, ya kan? Itu tapi nggak mudah. Betul. Tadi kembali lagi nih, di tengah-tengah dunia internet, aplikasi sosmed, semua orang tuh, atau gini, aplikasi atau internet ini emang tujuannya menghubungkan kita semua dengan mudah di dunia ini seorang dengan yang lain. Makanya aneh kalau kamu bilang, atau ada orang, lu saya nggak connect sama siapa tuh saya nggak nyambung nih. Kok bisa sih? Justru sekarang lu sebenarnya tuh momen paling gampang untuk nyambung dan connect. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini justru semua lebih gampang gitu loh. Tapi tadi kalau kita nggak kelola, kalau kita nggak hati-hati, kita akan lupa bahwa ini punya Tuhan tubuh ini. Betul. Waktu ini punya Tuhan.
Makanan semua yang kita bisa makan atau apapun juga semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita makannya kebanyakan atau kelebihan misalkan, tanpa break istirahat, kan gak bagus juga. Betul, ya. Jadi kembali ke kita. Ya. Betapa penting kita harus bisa sesadar-sadarnya. Oke, siapa sih yang gak pernah meneteskan air mata karena masalah atau kesedihan? Bener gak? Ya. Tapi begitu banyak kesaksian, kemenangan terjadi di akhir waktu mereka berserah. Waktu mereka berdoa, sederhananya gini, kalau ngomong rohani, waktu mereka punya waktu untuk berseru sama Tuhan, bener nggak? Waktu mereka punya waktu beribadah gitu. Makanya banyak orang bilang gini, aduh dulu tuh gara-gara pekerjaan, gara-gara diberkati, jadi suka lupa Tuhan. Tapi ternyata waktu cobaan datang, baru inget lagi, baru aduh minta maaf sama Tuhan, baru kembali lagi ibadah nih ya kalau ngomong yang ini. Ibadahnya lebih baik lagi. Ini bicara apa? Ya inilah manusia. Suka lupa. Makanya kalau kita mengerti arti kata rest, istirahat dengan benar, itu adalah salah satu, rest istirahat itu adalah salah satu cara jalan terbaik untuk apa? Punya kesabaran. Wow, that's good. Hati-hati. Kadang-kadang nantikan mujizat Tuhan. Bukan karena kita harus buat berbagai macam cara. Oke. Alkitab pernah bilang, dan Alkitab bilang, kadang-kadang Tuhan justru mau kita berdiam. Supaya kita tahu bahwa bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan bekerja atas kita. Jadi buat saya, istirahat, rest, salah satu cara untuk kita bisa belajar menjadi sabar. Nah, ini menarik Pastor nih, karena kan tadi di ayat ini juga dikatakan bahwa marilah kita muliakan Allah dengan tubuh kita, yang artinya adalah memuliakan Allah itu sebenarnya kan istirahat ini salah satu bagian dari setiap kehidupan kita, di mana kita juga bisa memuliakan Allah. Benar. Karena salah satu nilai di FLC juga, misalnya kalau teman-teman tahu bahwa yaitu kata maksimal. Ya. Kenapa kata maksimal ini menurut aku sesuatu yang penting? Karena hari-hari ini Tuhan mau kita maksimal karena waktu hidup kita maksimal, kita bisa dipercaya banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya dipercaya dalam tanggung jawab, tapi dipercaya oleh orang lain dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita maksimal, artinya adalah kita punya high resources yang tinggi dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita maksimal, kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan kita perlu ingat, untuk maksimal dan untuk menyeimbangkan, sekali lagi bawa kata menyeimbangkan, kita itu perlu yang namanya sebuah istirahat. Benar. Karena maksimal itu menurut aku penting karena apa? Karena kalau kita yang di area pelayanan atau pekerjaan kita, kata maksimal ini penting dan istirahat itu membantu kita untuk apa? Agar kita waktu kita ketemu orang, kita ingin memberikan kualitas yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Kalau kita tidak dalam kondisi yang terbaik, kita nggak mungkin bisa beri yang terbaik untuk kehidupan orang lain. Karena the problem hari ini adalah bukan kita nggak punya banyak waktu, tapi kadang-kadang menurut aku kita nggak punya banyak energi sih Pastor. Karena tadi Pastor bilang bahwa Tuhan kasih kita karunia waktu 24 jam, semua kita sama. Anda mungkin yang pengusaha, Anda mungkin yang sekolah, kita mungkin yang sedang melayani hari ini, kita punya waktu sama 24 jam. Tapi kadang-kadang jadi permasalahan bukan kita nggak punya waktu untuk orang lain, tapi kadang-kadang kita nggak punya energi untuk kita bertemu dengan orang itu. Oleh karena itu, istirahat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya buat tadi hidup kita. Istirahat itu tuh penting. Karena saya kadang-kadang suka kepikiran gini, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Betul. Sekarang kalau misalkan seseorang dia percaya Tuhan, dia percaya Tuhan, sangat percaya mujizat Tuhan, dia punya hutang, tapi sampai pada waktu tertentu nggak bisa diselesaikan, apakah dia harus bunuh diri? Kan nggak? Benar nggak? Tapi kalau dia memaksakan segala sesuatu dengan cara-cara daging, duniawi, dia nggak punya waktu rest, istirahat untuk tahu bahwa Tuhan bisa bekerja. Dan Tuhan juga perlu bantuan kita untuk sadar bahwa selalu ada cara yang bukan manusia buat. Betul. Hanya Tuhan yang buat. Makanya istirahat itu penting. Istirahat itu buat saya itu gini, memberi momen untuk kita sadar. Saya ingat nggak di podcast pertama kita bicara culture. Culture itu artinya gini, bicara sesuatu yang keren, tapi kerennya sesuai fungsi dan kebutuhan. Betul. Jadi apa saja yang dilakukan oleh seseorang, kalau sesuai fungsi dan sesuai kebutuhan, itu kita bilangnya culture, benar kan? Dan hari ini begitu banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa.
sesuai fungsi, sesuai kebutuhan. Dan seringkali saya jujur aja, itu juga bisa menyebabkan saya waktu saya melihat mendengar, men-trigger saya untuk ingin menjadi seperti. Right? Yeah. Tapi kata rest, kata istirahat atau kata pause itu menyadarkan saya bahwa no, istirahat itu artinya kamu menyadari kata cukup. Wow, kata cukup. Oke. Maksimal, nggak salah maksimal. Tapi jangan maksimal karena keinginan daging. Sesuai konsep pandangan daging dan waktu duniawi saja. Yeah. Tapi arti kata maksimal, kita bergerak forward living, kita bergerak maju ke depan yang terbaik. Tapi kita tahu, kita bukan pemegang kendalinya. Tuhanlah pemegang kendalinya. That's good. Jadi kita juga bisa tenang. Waktu ada polisi tidur, ya emang nggak bisa kebut. Bener nggak? Yeah. Kalau ada polisi tidur, emang nggak bisa kebut. Slow down. Karena emang kalau ngebut di polisi tidur, nggak enak semua dalam mobil. Betul. Pelan, walaupun ada polisi tidur, tapi kita pelan, nyaman. Yeah. Ada portal, artinya kamu nggak bisa masuk. Jangan ditabrak portalnya. Yeah. Stop. Kalau nggak ada yang jaga, nggak bisa dibuka, cari jalan lain. Yeah. Itu kehidupan. Yeah. Itulah sebenarnya kenapa kita perlu sadar semua kita perlu istirahat. Berhenti memaksakan kehendak. Beneran deh. Yeah. Berhenti untuk selalu berpikir bahwa kalau dia bisa, saya juga bisa. Berhenti punya konsep gini. Kalau dia bisa mencapai atau mendapatkan, saya harusnya bisa mencapai dan mendapatkan juga. Yeah. Berhenti. Tapi temukanlah jati diri sebaik mungkin. Kalau kamu muda, ya kamu muda. Kalau kamu memang lagi bertambah umur menjadi orang yang dewasa, di umur 40, di umur 50, di umur 60, di umur 70, kita yang mungkin ada umur 30 atau umur 20, bersikaplah yang wajar seharusnya Anda di generasi Anda. Jangan coba-coba turun, jangan coba-coba naik, jangan jadi orang lain. Yeah. Kalau di dunia gaul tuh nanti kamu nggak sadar, kamu dilihat so asik. Beneran. Okay, Tapi masalahnya sedikit banget orang yang bisa sadar bahwa ternyata perbuatan-perbuatannya so asik. Beneran. Ya, itu makanya kenapa kita perlu komunitas. Yeah. Komunitas adalah kesempatan kita untuk beristirahat. Betul. Bener nggak? Itu penting. Kenapa? Karena kita bisa bertukar pikiran. Yeah. Kalau kamu berkomunitas atau bahkan kamu bisa punya teman-teman dari area-area kehidupan kamu yang lain, kan enak. Yeah. Sometimes dalam hidup ini nih, kamu harus punya teman-teman yang kalau ketemu kamu nggak menuntut kamu seperti biasanya. Right? Yeah. Ya kalau kamu terus ketemu teman-teman kamu yang selalu ngeliat kamu rapi, ngomong nggak pernah ngasal, ngomong lu Tuhan kali ya, ngomong nggak pernah belepotan, ngomong kayaknya perfect. Saya, I'm not that type. Yeah. Makanya saya dengan mudah bisa tahu kalau ini orang pencitraan banget sih. Setiap kali gue ketemu dia, nggak pernah gue ngeliat dia ngomong belepotan. Ditata banget gitu Ditata banget, capek. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Dalam hidup itu, kamu perlu ketemu teman-teman atau orang atau punya teman-teman yang emang nggak biasa sama kamu. Dan nggak menuntut kamu harus selalu sama seperti kamu pada umumnya atau dalam lingkungan kerja budaya kamu. Setuju. Yeah. Just be different. It's okay be different. Yeah. Gitu. Jadi penting makanya kata istirahat. Nanti saya akan sedikit kasih tahu bahwa kita bisa dapat refueling hal-hal yang baik untuk emosi kita, hati kita, saat kita punya teman-teman yang berbeda. That's kehidupan yang saya lakukan. Bukan sembarangan pergaulan, tapi pertemanan yang tertata, tapi nggak harus selalu sama. Jadi tertata, terukur, jelas. Tapi nggak harus selalu sama dengan diri kita atau jati diri kita. Betul. Itu membantu banget sih. Ya. Nah sebelum Peser kasih beberapa hal yang menarik ini, jadi aku recap sedikit bahwa arti kata rest yang kita pelajari hari ini bicara tentang yang namanya tadi aku suka banget kata pause sih. Jadi emang harus berhenti sejenak dalam setiap kehidupan kita karena apa? Karena seringkali bahwa
hal-hal baik ketika Tuhan mau berbicara dalam setiap kehidupan kita justru di saat kita ada pause dalam setiap aktivitas kita sih. Jadi kita mengizinkan Tuhan juga berbicara dalam setiap kehidupan kita dan kita membangun hubungan sama Tuhan di pause itu sendiri, berhenti sejenak. Bahkan juga rest itu juga sekali memiliki banyak arti, Pastor ya. Pertama itu bisa bicara tentang tidur juga yang tadi seperti Pastor juga lakukan. Benar. Bahkan juga yang lebih penting hari ini adalah pause. Kita harus berhenti sejenak di tengah-tengah setiap, mungkin hari ini waktu kita bekerja sekalipun, sebenarnya kita juga butuh yang namanya istirahat. Jadi jangan kerja terus sampai kita lupa yang namanya istirahat. Karena waktu kita bisa ada break sedikit, itu sebenarnya membantu kita untuk merefresh pikiran kita. Setuju. Bahkan membuat ada ide-ide lain. Setuju. Itu bisa masuk lebih culture lagi dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau tema kita adalah bicara tentang istirahat itu culture. Kayak bakal seru nih ya Pastor ya. Nah Pastor, kita mau ngobrol juga sedikit bahwa kenapa sih istirahat itu penting. Mungkin satu ayat lagi nih Pastor, menurut aku yang menarik adalah di dalam Markus 6 ayat 31. Apa tuh? Firman Tuhan berkata bahwa seperti ini, banyak sekali orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan pengikutnya tidak sempat. Sebab itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Dan konteks cerita ini sebenarnya adalah kenapa Yesus berkata seperti ini, karena di ayat sebelumnya itu ada sebuah cerita di mana Yohanes dibunuh. Yohanes paling dipenggal. Dan saat itu pasti situasi mungkin kalau kita bayangkan seperti pandemik hari ini. Situasi yang gak enak banget, tapi di situasi yang justru yang gak enak hari ini, Tuhan menekankan bahwa kita kadang-kadang harus pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar dalam setiap kehidupan kita. Kalau menurut saya itu luar biasa, karena Yesus dia saja yang sempurna. Dia pemimpin yang memberi kita teladan, karena dia pemimpin yang bisa melihat bahwa salah satu tujuan yang terbaik adalah siapapun yang Anda pimpin bisa punya kenikmatan baik secara fisik dan jiwa. Dan kenikmatan untuk bisa dimiliki secara fisik dan jiwa bagi seseorang, it's free. Kagak bayar. Betul. Yaitu apa? Rest. Istirahat. Mau damai, mau tenang, mau seger, mau kuat, mau mood enak, kagak bayar, kagak ribet. Betul, setuju. Istirahat doang, udah titik. Makanya mesti tadi kan bener di topik crash ini banyak banget ininya, sudut pandangnya. Setuju. Ya, tadi saya salah satu yang saya muncul adalah melatih kita untuk belajar sabar. Bro, kalem aja. Don't push it, just calm. Why? Because we don't know our time. Maksudnya kita punya waktu tuh, kerangka waktu kita yang tersedia tuh kita nggak tahu. Tapi kita bisa hidup saat ini tuh karena anugerah Tuhan. Just do your best now. Tapi tetap harus punya rencana dan lain-lain. Tapi jangan sampai kehilangan esensi, ya tadi istirahat. Makanya Yesus, itu kan di kisah itu orang banyak mengikuti dia. Betul sekali. Terus tuh berlanjut tuh di Markus 6 ya? Markus 6 itu kisahnya tuh luar biasa. Nanti kalau dilihat banyak sekali kejadian-kejadian setelah itu yang begitu luar biasa dan melibatkan murid-murid Yesus sampai tercengang-cengang. Karena ternyata mereka kaget. Saat Yesus memberi perintah-perintah baru kepada mereka mulai bingung. Apa sih yang guru sampaikan untuk kita? Kenapa dia ngomong gini? Apa dia nggak lihat? Kita ini sebenarnya banyak kurangnya. Tapi disitulah Yesus bekerja dan menyatakan mujizat. Di kitab Markus itu banyak kejadian. Artinya gini, Yesus tahu yang dahsyat-dahsyat itu akan terjadi. Tapi yang lebih penting daripada itu juga dia tahu bahwa dirimu, murid-muridku, kalian perlu istirahat. Jadi ini bicara apa? Kemampuan untuk melihat kedalaman diri sendiri. Yesus bisa punya kemampuan yang hebat karena dia yang sempurna, dia Tuhan dan dia memberi teladan buat kita. Artinya gini, jangan sampai kita bisa melihat jelas kesuksesan orang, tapi kita nggak bisa melihat dengan jelas atau samar-samar bagaimana diri kita berjalan dalam progres menuju kesuksesan. Hati-hati. That's good. Dan ini nih bagian terakhir kita hari ini, tadi yang seperti Pastor mau sampaikan bahwa apa sih yang sebenarnya kita perlukan untuk mengisi ulang setiap kehidupan kita untuk kita bisa punya istirahat yang baik. Yang tadi Pastor mau sampaikan tentang hal seperti apa tuh Pastor? Nah yang pertama adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa punya good rest, istirahat. Please
Tidur. Pertama harus tidur ya. Tidur beneran. Ya. Saya jujur nih ya, beberapa waktu ini saya merasa tidur saya agak kurang enak. Saya bahkan ada beberapa bagian waktu tidur kurang enak, ada pikiran dan saya berdoa. Dan sempat berdoa benar-benar ya bergumul dalam doa. Tapi nggak lebay, tidurnya nggak enak ya, moodnya juga pasti, atau physically kita tahu, aduh nggak seger seperti biasanya. Itu sebabnya siapapun Anda, siapapun kita, mau dapat mood enak, badan fisik seger, bisa lakukan aktivitas dengan asik, tidur. Berusahalah tidur, kelola pikiran. Hapus tulisan-tulisan, gambar-gambar di pikiran yang mengganggu kita untuk kita tidak bisa jadi diri sendiri. Hapus, right? Dan belajar untuk mengingat lagi bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa menjadikan kita sempurna. Menurut pandangan Dia. Kita berbeda sama orang, berbeda, bahkan di keluarga sendiri berbeda, tapi semua kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah untuk kita bisa beristirahat dan punya momen istirahat yang cukup atau benar adalah tadi, miliki deposit emosi lewat teman-teman yang berbeda. Teman-teman ya? Yang berbeda. Community. Ya, jadi miliki deposit. Komunitas. Teman-teman yang gak sama. Sehingga waktu kita bersama mereka, kita tahu cara pandang mereka itu berbeda dengan kebiasaan kita dipandang dalam lingkungan kerja, lingkungan kehidupan. Karena kita bisa jadi diri kita sendiri apa adanya. Semua kita perlu itu. Supaya kita tahu bahwa kita nggak sempurna. Kita juga nggak selalu benar. Betul kita sekali. juga bisa banyak kurangnya. Kita juga perlu melihat, oh dia tuh kemajuannya seperti itu. Kita juga harus belajar mendengar kalau orang ngomong jujur tuh kayak apa sih? Kalau orang ngaku salah, kalau orang menceritakan kejelekan dia tuh kita harus tahu loh. Beneran. Ini saya kalau di dunia rohani saya terlalu banyak melihat orang tuh takut. Semuanya tuh yang dilihat, semuanya ditunjuk itu semuanya yang bagus dan sempurna. Bagus doang, Nah itu capek deh saya deh, aduh saya malas banget. Nah tapi semakin kesini kalau kita punya banyak teman, kita tahu. Kita juga tahu teman-teman kita, karena kita bisa menjadi orang yang diri sendiri. Dan mereka akan memori kita bahwa, oh si Joshua emang dia pendeta. Tapi ya dia juga gak selalu ngomongnya bagus. Sometimes belepotan juga, bisa jadi diri sendiri. Nah itu penting. Penting punya saksi-saksi yang mengetahui diri kita apa adanya. Betul. Dan kenapa? Itu akan membantu emosi kita. Setuju. Ya kita bisa merdeka. Yang ketiga adalah kadang-kadang kita perlu melihat, membaca. Bacaan-bacaan yang emang cocok untuk jiwa kita dan kebutuhan kita dari sumber yang berbeda-beda. Oke. Yang keempat adalah olahraga atau lakukan sesuatu yang emang secara fisik ada tenaga yang keluar. Ya berolahraga. Atur aja tipe jenis olahraga dan sesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal. Lalu yang kelima adalah lakukan sesuatu yang memang menjadi interest atau hobi. Ya hobi. Saya suka sepeda, lari, atau saya motor, roda 2, itu sesuatu yang makanya saya suka baca majalah-majalah motor. Saya suka beli majalah-majalah Jepang. Bukannya saya bisa bahasa Jepang, karena saya cuma mau lihat gambarnya aja, yang bisa menginspirasi saya bahwa kehidupan di jalanan tuh di luar negeri atau dimanapun tuh budayanya tuh seperti apa. Itu membantu saya untuk bisa shifting picture, gambaran-gambaran yang berbeda dari apa yang gambaran biasa saya hidupi setiap harinya. Jadi baca itu penting. Lalu miliki kehidupan rohani yang sehat, ya, healthy spiritual healthy, penting. Berkomunitas lagi, bergereja lokal, nikmati gereja lokal, bener kan? Nikmati gereja lokal, karena di gereja lokal Anda bisa berkembang. Nggak ada gereja yang sempurna, percaya deh, saya kan gembala, jadi saya tahu nggak ada yang sempurna dan semua itu dalam kontrolnya Tuhan. Yang jelek atau buruk adalah kalau gereja itu tidak melakukan yang seharusnya, tidak berkembang, tidak mau belajar. Tapi nggak ada, Tuhan sempurnakan semuanya. Tapi kehidupan rohani itu penting untuk seseorang. Dan yang ketujuh, untuk kita bisa punya waktu istirahat, rest adalah
Be quiet. Be quiet. Sometimes we just have to be silent. Oke. Get quiet atau berdiam. Tidak melakukan apa-apa. Oke. Gak usah pusing, gak usah FOMO, fear of missing out, no need. Yeah. Sometimes mau temen kita ngapain, mau ini apa, ya udah, nggak usah harus sama juga. Betul. Your body battery is more important. Yeah. Right? Yeah. Your stress level biru nggak merah, yeah. itu hijau, yeah. much better. Oke. Right? Oke. Karena pada akhirnya tubuh kamu bukan punya kamu. Yeah. Your bodies belong to God. Yeah. Dan itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang harum, wangi dan berkenan. Yes. Agree. Supaya apa? Supaya ingat, apapun impian kamu harus hidup seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Yeah. Dan kadang-kadang yang Tuhan rencanakan nggak seindah yang kita mau. Tapi bukan berarti kita hancur atau jelek. Setuju. Karena kemuliaan dari Tuhan tidak akan pernah ada bandingannya. Agree. Dan saya ingin kasih tahu, semua kita punya mahkota kemuliaan. Yes. Dan Tuhan akan letakkan dan Tuhan berikan dan Tuhan sudah siapkan. Cuman semua itu perlu kita sadar untuk bisa tadi punya 7 hal ini. Yeah. Mengelola waktu beristirahat. Wow, that's cool. Teman-teman kira catat 7 hal ini dan langsung bisa diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling menarik adalah yang tadi saya juga baca dari artikelnya Pastor Rick Warren, yang pertama bicara juga tentang time for quietness sih. Sama seperti tadi Pastor bilang bahwa get quiet. Iya, keep quiet. Karena kadang-kadang melalui sosial media, salah satu yang aku pelajari adalah kita boleh terinspirasi tapi jangan terintimidasi. Artinya kalau orang buat apa kita boleh terinspirasi tapi jangan sampai terintimidasi apa yang orang lain lakukan. Kiranya apa yang dibagikan hari ini bisa teman-teman bisa belajar banyak hal Pastor hari ini ya. Mungkin kalau teman-teman butuh ulang lagi denger ini, ulang lagi karena banyak hal baik yang kita terima hari ini. Dan waktu kalian dapat hal baik, tentu saja jangan disimpan sendiri. Tapi teman-teman bisa mungkin screenshot. Terus jangan lupa tag ke kita juga nih ya. Tag juga ke Forward Living Church biar kita tahu bahwa gimana teman-teman waktu ada podcast ini, apakah podcast ini menolong teman-teman apa enggak. Kita berharap teman-teman belajar sesuatu hari dan thank you buat teman-teman yang selama ini udah menonton podcast ini. Kita percaya bahwa podcast ini akan membantu teman-teman untuk jadi pribadi yang dinamis, maksimal dan jadi pengaruh yang baik untuk sesama juga. Dan kita juga ada feedback session nih, Pastor ya, di area description ya. Jangan lupa untuk memberikan feedback, apapun setiap feedback dari teman-teman semuanya, ini sangat bermanfaat buat kita untuk kita memperbaiki podcast kita ke depannya biar lebih semakin culture lagi. Oleh karena itu, kita berdua pamit undur diri, sampai ketemu di podcast berikutnya. God bless you. God bless you, culture.